Sini Habis tutup. ya. Habis. Tutup. Udah lama tutup. Itu yang saya heran di Indonesia yang mengatakan masih ada 30% okupansi. Wah, itu sudah luar biasa sekali karena di sini tutup. Mungkin karena di sini dipakai buat ini kali Pak, karantina ya. Karantina mungkin ya. Okupansi itu karantina. Di sini hotelnya ada satu hotel bintang 5 di sini di pusat kota Sheraton diubah menjadi rumah sakit COVID. Jadi saya belum lihat langsung, cuma saya lihat di berita lokal itu Sheraton Hotel diubah menjadi rumah sakit COVID sementara. By the way, Pak Eki sekarang sudah semester berapa, Pak Eki? Saya sudah semester 2, ini minggu depan insya Allah selesai semester 2. Semester 2. Dalam penyelesaian studi 4 semester ya? 4 semester, tapi summer biasanya orang libur. Tapi summer ini saya ambil semesternya juga, jadi semester pendek, jadi insya Allah dalam 1,5 tahun selesai. 1,5 tahun. Saya berarti tahun 2021 insya Allah ya Pak Peki ya? Tanggal wisudanya insya Allah tanggal 22 Desember tahun ini. Amin lah, mudah-mudahan segera bisa menyelesaikan studinya. Nah, Pak Peki, yang saya mau tanyakan nih untuk bisa jadi bahan sharing khusus juga buat saya nih. Sekarang kan kita WFA, work from home atau kerja dari rumah, dan ini bisa kita manfaatkan juga sebenarnya karena kan load pekerjaan kita kalau di rumah itu mungkin kerjaannya loadnya sedikit gitu. Dan buat teman-teman yang misalnya ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, mungkin ini sebagai hikmahnya juga kita bisa work from home, kita bisa mempersiapkan diri kita gitu untuk mempersiapkan beasiswa ke depannya. Dengan adanya ini mungkin kita bisa lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Kira-kira Pak Eki apa saja yang perlu dipersiapkan dalam untuk mendapatkan beasiswa? Kalau Pak Eki kan Fulbright ya? Fulbright. Ya, Pak Eki kira-kira bisa kasih tips saran buat mungkin teman-teman banyak yang seperti saya yang masih umurnya masih muda, masih punya kesempatan untuk kuliah di luar, dapat beasiswa seperti Pak Eki. Ada nggak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Memang ini yang perlu di-share. Saya juga sering share hal yang sama teman-teman. Pertama, syarat beasiswa itu kerja keras. Kan? Jadi saya bicara beasiswa secara umum dulu ya. Secara umum. Jadi orang yang work from home atau yang baru fresh graduate bolehlah ini tips secara umum dulu. Pertama, bukan tapi untuk orang kerja keras kerja lebih. Kedua, syarat utama beasiswa itu khusus tentunya adalah tes bahasa setempat. Itu kalau dari Amerika, Australia dan lain tentu bahasa Inggris. Jadi itu dua, IELTS dan TOEFL itu yang IELTS, sertifikat IELTS atau TOEFL harus Anda dapat dengan nilai tertentu. Nah, bahasa Inggrisnya itu Anda bisa kerjakan work from home. Persiapan bahasa Inggris saja itu minimal 1-2 tahun. Persiapan bahasa Inggris, belum persiapan beasiswa loh. 1-2 tahun. Jadi saya sendiri mengenal beasiswa umur 31. Umur 31 baru saya dapat beasiswa di Amerika juga, tapi diploma. Setelah itu, selama 1 tahun, setelah itu saya daftar beasiswa S2, 2 kali LPDP, 2 kali Australian Awards, 1 kali Chevening, 1 kali Endeavour di 6 negara yang berbeda itu, di Inggris, Australia, Amerika. Semuanya tidak lulus. Saya belajar dari ketidaklulusan itu, beasiswa ke-7 Fulbright, alhamdulillah baru saya lulus. Jadi pertama, jadi memang kerja keras, betul kerja keras. Kedua, bahasa Inggrisnya dulu dipermantap. Bahasa Inggris di rumah itu Anda bisa belajar. Yang bisa Anda pelajari sendiri adalah reading sama listening. Oke. Pertama, listening sama reading ini adalah dipastikan yang Anda pelajari adalah academic English. Kalau belajarnya dari novel, dari lagu-lagu, dari film, it's not academic. Itu tidak akademik sama sekali. Ya, dari akademik. Nah, belajarnya harus belajar aktif.
Misalnya listening aktif itu banyak yang salah sangka. Listening itu banyak menyamakan tes listening sama tes hearing. Tes hearing untuk kalau sakit telinga ke dokter. Ini tes listening adalah tes of comprehensive, pemahaman, comprehend, mengetes pemahaman Anda. Nah, cara belajar listening aktif itu, jadi ini selama 6 bulan ya, misalnya ada 2-3 bulan Anda di rumah, cara belajar listening aktif itu, Anda punya pulpen dan kamus di samping Anda tentunya, oke. Kemudian Anda download atau dengar ceramah, speech ya, speech pidato formal, oke. Pidato formal misalnya pidatonya Obama, pidatonya Gita Wirjawan bagus, itu IELTS-nya 9 Gita Wirjawan itu, Pak Gita Wirjawan, mantan Menperindak. Nah, orang-orang dengan IELTS 9 itu, oke, presiden biasanya Obama paling suka dengan ceramahnya Obama karena selain akademik dia teratur, tertata rapi. Jadi Anda dengar dulu, tulis ulang apa yang Anda dengar saja. Satu pidato yang singkat saja 10 menit Anda tulis semua tanpa melihat buku dulu. Anda tulis dulu semua, tulis semua pidatonya yang Anda dengar. Setelah itu download seperti teksnya, pasti ada liriknya itu. Somewhere in internet pasti Anda dapat ada ininya. Atau langsung di Google Listening saja, itu tertulis sendiri kan. Google Listening itu bisa langsung di ini kan. Oke. Nah, setelah itu Anda paham, cari kata-kata Anda tidak paham, diartikan kan dari kamus diartikan. Jadi dari situ Anda belajar listening, pembiasaan, Anda paham intinya apa, oke. Kemudian Anda dapat kosakata baru pastinya, tulis ulang itu pidatonya dengan bahasa Anda sendiri, itu listening. Begitupun reading juga, reading tiap hari saja, artikelnya tiap hari satu saja artikel Anda pelajari. Work from home satu artikel dari CNN, Al Jazeera, artikel formal ya, artikel formal, akademik, atau jurnal. Kalau memang mau lebih ini ke jurnal saja, langsung belajar jurnal-jurnal internasional. Satu paragraf saja satu hari Anda pahami isinya, ada kata-kata baru. Itu jadi itu caranya, listening sama reading actively selama 6 bulan penuh. Dan belajar bahasa Inggris itu, kalau Anda punya dasar mengajar pasti Anda tahu belajar bahasa Inggris itu tidak boleh 3 jam satu hari, tidak mungkin. 20-30 menit saja satu hari. Yang penting rutin tiap hari. Apalagi listening itu, there's no shortcut in listening, tidak ada shortcut. Listening itu tidak bisa dipelajari, itu memang pembiasaan, didengar terus tiap hari. Misalnya saya di sini, IELTS saya lumayan, listening itu sampai 7,5 listening saya tes IELTS. Saya kesini di akademik saya tidak masalah di akademik, karena saya sudah terbiasa listening akademik di kampus. Saya ngajar IELTS malah di Makassar, di Sulawesi Barat dan di Makassar. Tiba di sini, kalau saya pergi di downtown, karena di sini dengan logatnya sendiri yang aneh, logat South yang di ini jajahan Prancis juga dulu, jadi perpaduan antara logat Afrika begitu, keturunan Afro-Amerikan sama Prancis. Jadi saya bingung dengarnya itu, saya kurang jelas karena tidak terbiasa. Jadi harus benar-benar. Jadi intinya dalam work from home, perbaiki bahasa Inggris Anda. Bahasa Inggris Anda pertama untuk persiapan tesnya. Karena tes IELTS misalnya itu 3 juta rupiah. Kalau sekarang mungkin sekitar sudah 3,5 4 juta karena nilai rupiah yang lemah. Satu kali tes. Tidak mungkin Anda mau buang-buang uang satu kali tes gitu kan. Jadi persiapkan betul-betul. Begitu juga TOEFL. Dan itu berlaku cuma 2 tahun sertifikatnya. Jadi benar-benar persiapan bahasa. Biasanya persiapan bahasa itu paling cepat 1 tahun. Mumpung ada waktu. Listening, reading. Kalau speaking memang harus ada teman speaking. Kemudian writing itu harus ada feedback. Anda menulis, saya kasih ulang, oh ini salahnya. Anda menulis, ada terus feedbacknya. Memang harus ada yang bantu. Jadi saya sama teman-teman, misalnya dari murid saya dari tahun 2010, itu writingnya atau jurnalnya, mereka mau periksa, kadang masih email saya, Pak bisa minta tolong diperiksa. Memang harus ada yang periksa kalau writing sama speaking, harus ada teman belajar. Tapi kalau mumpung ini work from home, Anda punya waktu 1-2 jam, 1 jam saja sudah bagus sekali untuk listening reading tiap hari.
lumayan Anda sisihkan waktu work from home, itu bahasa Inggrisnya akan bertambah dalam 6 bulan ke depan. Itu kalau dalam IELTS bertambah 0,5 itu nilai IELTS. Dalam 1 tahun bertambah 1 poin berarti kalau rutin. Teorinya begitu. Nah, tinggal kalau bahasa Inggrisnya sudah bagus, tinggal masuk tahap kedua, cari beasiswanya. Cari beasiswanya itu yang hampir semua negara maju menyediakan beasiswa. Tinggal informasinya saja yang kurang kita. Jadi kita tinggal masuk kedutaan besarnya, pasti ada semua informasi beasiswa di negara itu, di kedutaan besarnya. Kita kontak kedutaan-kedutaan besar, pasti menyediakan. Apalagi Indonesia punya LPDP, tapi saya tidak tahu masih lanjut atau tidak. LPDP-nya karena dipotong kemarin untuk COVID ini 60 triliun, saya tidak salah. Nah, abadinya. Saya tidak tahu bagaimana lanjutannya itu. Kemarin infonya beberapa beasiswa LPDP kemarin kan itu sangat berlimpah ya kuotanya. Sekarang sudah tahun-tahun sebelumnya berlimpah, tapi saat-saat ini kuotanya sudah terbatas, dan itu pun kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Jadi kalau nggak salah itu untuk beasiswa LPDP dikhususkan untuk yang kuliah, target untuk kuliah di luar negeri seperti itu. Kalau yang untuk dalam negeri, kalau untuk yang tingkat S2 atau S3-nya gitu, target universitinya harus di luar gitu. Iya, betul. Karena itu targetnya LPDP kemarin kan itu untuk di era SBY dicanangkan itu untuk Millennium Development Goal misalnya, itu 2040 atau 45. Dan Ibu Sri Mulyani sendiri Menteri Keuangan LPDP di bawah itu adalah alumni beasiswa yang sama dan saya, beasiswa Fulbright itu. Beliau paham sekali kebutuhan Indonesia akan tahap dipermudah kayaknya, tahap gimana ya? Ada beberapa hal yang diubah dalam LPDP. Saya 2 kali daftar LPDP kemarin tidak lulus. Sampai di interview terakhir belakangan diubah karena banyak yang protes mengenai sistem interviewnya. Jadi persiapan tadi selain bahasa Inggris, apalagi Bapak Eki yang betul-betul krusial, yang memang betul-betul harus ada persiapan selain bahasa? Nah, bahasa itu pertama, setelah bahasa itu pertama, ini beasiswa seperti, halo? Ya, lanjut Bapak Eki. Gambarnya terputus. Jaringan nggak terputus-putus Bapak Eki. Oke. Beasiswa ini kedua, setelah bahasa Inggrisnya bagus, ini beasiswa seperti perang juga. Jadi kita harus tahu lawannya, karena setiap beasiswa itu ada tujuannya tersendiri, ada kriterianya tersendiri. Jadi misalnya intinya begini, beasiswa itu there's no such thing as free lunch. Tidak ada. Meskipun dia bilang beasiswa itu gratis, tidak ada yang betul-betul gratis. Butuh kerja keras dan ada tujuan-tujuan negara itu. Ya tergantung dari kita memahaminya. Contoh, kalau beasiswa Australia misalnya, kemarin itu mereka lebih fokuskan di daerah-daerah timur sana. Papua, Nusa Tenggara Timur, mereka fokus ke sana itu, memberikan nilai lebih untuk orang-orang pendaftar dari sana. Kenapa? Dekat dengan Australia. Itu mereka untuk kerjasama ke depannya. Dan bagian daerah women empowerment sama coastal empowerment, daerah marine coastal, kelautan dan pantai itu Australia punya. Dan itu untuk kerjasama bisnis ke depannya. Kalau Fulbright sendiri saya lihat lebih mengutamakan tujuannya memang waktu setelah perang dunia kedua, beasiswa senator ini, nama orang ya, senator Fulbright ini mengajukan proposal untuk mengundang orang-orang luar ke Amerika belajar, dan orang-orang Amerika keluar juga belajar untuk mengurangi kebencian karena ketidaktahuan. Itu bahasa halusnya. Tapi bahasa kasarnya juga Fulbright itu mencari calon-calon pemimpin di negeri-negeri lain untuk bisa kerjasama ke depannya. Jadi dari segi bisnis politik tentunya.
Jadi kita harus paham apa yang mereka inginkan. Kita pelajari betul itu, anggaplah itu lawan Anda. Kita mau perang untuk menaklukkan beasiswa ini, kita harus paham betul latar belakangnya di beasiswa, mereka cari yang bagaimana. Saya misalnya tidak lulus di LPDP 2 kali, LPDP cari mungkin yang bagaimana kriterianya. Jadi bukan masalah cerdas atau tidak, tapi LPDP punya kriteria tersendiri, Fulbright punya kriteria tersendiri. Fulbright ini hasil analisa saya sendiri. Fulbright, saya satu-satunya pertama dan satu-satunya penerima beasiswa dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, provinsi termuda, punya potensi alam yang sangat luar biasa. Tentu mereka mencari calon-calon pemimpin di masa depan di situ, atau minimal orang yang dapat mempengaruhi, biasanya dosen. Jadi makanya kalau kriteria penerima Fulbright itu pengajar atau calon pemimpin. Saya tidak tahu, saya ada di antara keduanya. Mudah-mudahan saya lebih suka lagi jadi pengajar sih, tapi sekarang kan PNS biasa. Jadi contoh sekarang, Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan adalah ketua alumni Fulbright. Pak Amin Rais, dan banyak lagi. Di zaman-zaman era Presiden SBY misalnya banyak beasiswa Fulbright. Termasuk Bu Sri Mulyani sekarang. Itu kan Amerika sekarang kalau mau kerjasama, mau cari informasi, mau kerjasama bisnis atau politik dan lain-lain itu lebih mudah melalui alumninya. Ya, ya. Saya kira kurang lebih begitu. Kurang Jadi lebih. kenali beasiswanya. Jadi setelah bahasa Inggris, kenali beasiswanya. Baru lihat download pertanyaan-pertanyaan beasiswanya. Dan kedua, originalitas. Nah, kalau kita mau cari beasiswa, yang dicari adalah originalitas. Karena pertanyaan inti dari beasiswa itu selalu hampir sama beasiswa. Kenapa harus Anda? Why it has to be you? Apa kelebihan Anda dibandingkan peserta yang lain? Ya, pasti itu pertanyaan yang keluar. Tapi mungkin dengan kalimat yang berbeda. Ya, dari sekian banyak step yang harus dilalui, kira-kira yang paling krusial dan paling menantang buat Bapak Eki selama mendaftar di beasiswa Fulbright, kira-kira yang paling susah lah, untuk paling tough lah untuk ditaklukkan, atau misalnya step yang paling krusial dan susah dilalui, kira-kira apa gitu? Memang mulus semua apa? Begini, kita harus hilangkan dulu itu kalimat susah, yang ada challenging, menantang. Challenging. Oke, jadi tidak ada, jadi dua kata itu kita hilangkan dulu. Difficult ganti dengan challenging, terus kelemahan kita ganti dengan area of improvement. Oke, itu dua. Dari semua beasiswa, step beasiswa itu mungkin saya agak beda dengan yang lain. Kalau teman-teman yang mulai dari nol beasiswanya, itu yang jungkir balik, itu teman-teman saya ketemu banyak teman-teman begitu, dan rata-rata begitu, adalah bahasa Inggrisnya. Itu paling susah mereka sampai tes IELTS berkali-kali. Saya pernah ngajar di ELC Education Makassar, mengadakan tes IELTS, itu banyak sekali orang yang berulang-ulang ambil tes IELTS. Itu butuh dana, butuh waktu berbulan sampai tahun untuk dapat nilai IELTS. Berbeda sama teman-teman yang lain. Kalau rata-rata teman saya yang sudah dapat beasiswa, kendala utamanya itu di IELTS. Saya selalu bilang IELTS, kenapa beda dengan TOEFL, karena IELTS itu sudah ada tes yang applicable. Jadi tesnya IELTS kan listening, reading, writing, speaking. Speaking itu seperti interview, writing itu seperti tulis essay. Jadi betul digunakan. Makanya saya lebih mengajak untuk tes IELTS daripada TOEFL. TOEFL kan multiple choice. Itu tidak menampilkan kadang nilai kemampuan Anda yang sebenarnya. Oke. Itu IELTS, rata-rata teman itu masalah utamanya adalah IELTS. Kemudian originalitas, ya. Agak ini kayak agak jaringan agak tidak stabil ini, Pak. Masih kayak suara robot tadi. Oh, oke. Halo, Pak Eki. Iya. Jelas di suara tak? Halo. Iya.
Oke. Coba Pak Peki, lanjut Pak Peki. Tadi Tes. masalah IELTS. Nah, oke. IELTS intinya itu saya selalu teman-teman itu punya permasalahan di IELTS. Okay. Berulang-ulang tes, biayanya tinggi, biaya persiapannya pun tinggi. IELTS itu biasa biaya persiapannya tinggi dan waktunya lama, 1-2 tahun. Saya menganjurkan IELTS, selain saya memang ngajar IELTS, karena tes IELTS juga lebih applicable. Memang betul-betul memperlihatkan kemampuan Anda, dan sama tes IELTS kalau writing, sama dengan nilai esainya itu. Esai-esai beasiswa itu memang hampir sama pertanyaannya dengan di IELTS, esai IELTS. Nah, kedua, speakingnya sama dengan interview IELTS. Jadi kalau terbiasa dengan tes IELTS yang tinggi, beasiswanya akan lebih mudah didapat. Writing sama speakingnya kan yang dites kalau dalam seluruh beasiswa. Dibandingkan dengan TOEFL yang multiple choice, Anda tidak terbiasa. Oke, jadi saya selalu menganjurkan untuk belajar IELTS karena lebih applicable dan memudahkan Anda cari beasiswa. Kalau TOEFL nilai 500 pun belum tentu memudahkan Anda beasiswa. Jadi semacam pemanasannya juga sekalian itu IELTS. Nah, alhamdulillah kalau saya IELTS tidak menjadi masalah. Karena saya punya latar belakang kemarin kan sempat SMP di Australia misalnya. Punya background, kemudian saya kerja di luar negeri dari awal di Singapura. Saya kerja di Singapura dan punya teman, saya sering gunakan bahasa Inggris dan saya suka menulis. Jadi terbiasa dengan IELTS, jadi tidak menjadi masalah dengan IELTS. Yang kedua kemarin yang bagi saya challenging itu adalah kesabaran dalam mencari beasiswa itu, karena setiap beasiswa itu biasanya prosesnya panjang. Apalagi beasiswa Fulbright kemarin ini prosesnya panjang. Saya mendaftar 2018 bulan 7, itu saya mulai mendaftar beasiswa Fulbright. Pengumumannya Maret 2009, saya 1,5 tahun lah prosesnya. Dari mulai mendaftar sampai dinyatakan lulus sampai selesai semua cari kampusnya itu 1,5 tahun, itu beasiswa Fulbright. Itu prosesnya lama dan itu challengingnya di situ, butuh kesabaran betul-betul. Anda sudah diumumkan lulus, kalau beasiswa Fulbright diumumkan lulus, pun masih mendaftar kampus lagi. Kampus bisa saja kita tidak diterima, meskipun kasusnya jarang, karena kita diberi kesempatan daftar 4 kampus. Ya alhamdulillah kemarin saya daftar 4-empatnya lulus. Cuma beasiswa Fulbright ini dibatasi $35.000 uang tiap tahun. Jadi kalau kelebihan dari itu kita harus tanggung sendiri biasa. Jadi saya cari yang paling murah yang tidak harus mengeluarkan biaya pribadi saya sendiri. Nah kemarin ini University of New Orleans saya dapat sebenarnya masih disuruh bayar $2.000 lebih karena biayanya sekitar $37.000. Tapi Pemda Majene membantu saya juga. Jadi saya tugas belajar juga sebagai PNS Majene. Jadi Pemda Majene membayarkan yang kelebihan $2.000 itu. Jadi intinya di situ. Kemudian jadi IELTS untuk teman-teman rata-rata di IELTS bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau sudah masuk tahap administrasi mendaftar beasiswa, kalau IELTS Anda sudah bagus, pasti gampang juga esai tes beasiswa, karena tinggal menulis originalitasnya Anda. Kita baca-baca esai-esai yang lain, esai-esai yang orang sudah lulus, terus nanti tinggal dilihat, Anda punya kelebihan tersendiri yang diinikan. Kalau sudah Anda sudah dipanggil interview, itu sebenarnya sudah 80% lulus. Karena interview itu cuma memastikan apakah betul Anda yang tulis esai-esai itu. Untuk dipertanggungjawabkan esai-esai itu. Apalagi kalau Fulbright. Karena bedanya Fulbright sama beasiswa lain, kalau dipanggil untuk interview, jadi esai Anda dibaca, Anda dipanggil untuk interview, sudah dibiayai full semua. Untuk pergi ke Jakarta atau ke Surabaya untuk interview. Saya dari Makassar itu dibiayai full, hotel apa semua, uang jalan, dan yang keluar biaya. Itu sudah biaya full. Jadi mereka tidak mungkin mau buang-buang uang untuk biaya itu. Terus dikasih tes ulang lagi, tes ulang TOEFL IBT. IBT itu 4 jutaan tesnya. Ada GRE untuk kampus. Ada tes 2 tesnya saya IBT sama GRE tes untuk universitas. Itu sudah dibiayai semua. Mereka tidak mungkin mau buang-buang uang sampai 30-an juta kalau orang yang
belum pasti lagi lulus. Jadi mereka sudah 90%, 80% lulus kalau dipanggil makin untuk interview. Kalau LPDP kan tidak, Anda dipanggil interview, itu lebih banyak lagi. Saya nggak tahu ya sekarang bagaimana formatnya. Kalau beasiswa LPDP, interviewnya agak susah bagi saya kemarin, karena tidak hanya fokus ke materi esai kami, esai saya. Mereka malah fokus ke hal-hal personal lainnya, karena di situ ada psikolog, ada satu yang punya ilmu, dan ada satu lagi saya nggak tahu bagian apanya. Jadi lebih ribet waktu itu kalau bagi saya LPDP. Bagi teman lain mungkin nggak terlalu susah. Jadi itu tadi, kesabaran dalam melamar beasiswa, karena jarang sekali orang daftar beasiswa satu kali langsung lulus. Saya beasiswa ke-7 kalinya mendaftar baru lulus 7 kali, bayangkan. Baru lulus. Jadi kesabaran dalam mendaftar beasiswa itu kesulitannya di situ. Kalau esai, setiap beasiswa punya esai tersendiri, dan saya kira kalau Anda original, Anda jujur dan original, dan memang berbeda dengan yang lain, itu saya kira tidak susah lagi dapat beasiswa. Yang intinya IELTS-nya dulu. Oke, siap, siap. Jadi bisa saya simpulkan bahwa dalam mempersiapkan beasiswa memang yang pertama adalah tidak ada yang instan ya Bapak Eki ya. Pertama tidak ada yang instan. Yang Betul. kedua adalah memang kemampuan bahasa sangat penting gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu program beasiswa yang akan kita tuju, gitu ya Betul. Bapak Eki ya. Kenali lawanmu, kamu akan menang. Kenali lawanmu maka kamu akan menang. Dan yang paling penting mungkin Bapak Eki ini ya, doa ya Bapak Eki ya. Betul. Saya lupa sebutnya, itu pertama misalnya. Itu pertama harusnya. itu Ya, pertama, itu yang pertama. yang utama itu ya, untuk Kita yakin dulu. ya Bapak Eki. Wah, ini pembahasan yang menarik ini Bapak Eki. Mungkin kalau cuma 1 jam itu mungkin enggak kerasa ya untuk kita berdiskusi. Mungkin nanti pada saat sesi lain mungkin saya bisa tanya lebih jauh. Di Saya breakdown. sharing-sharing di Sharing-sharingnya di kesempatan. breakdown. Ya, Jadi nanti iya. Nah, jadi misalnya di breakdown, misalnya kita bahas mengenai esai beasiswa saja boleh, atau jenis-jenis beasiswa saja. Kita bahas interview saja di breakdown begitu. Jadi nanti yang jelas. kita dan saat ini untuk saat ini mungkin untuk pengantarnya Bapak Eki ya. Jadi menumbuhkan untuk menumbuhkan motivasi aja buat mungkin yang melihat atau buat yang nonton atau dan segala macam bisa mengambil motivasi dari video kita dan kemudian bisa nantinya kedepannya bisa mendapatkan beasiswa yang dia tuju. Jadi nanti mungkin kita bisa breakdown materi Pak Eki ya. Kita bahas satu-satu kira-kira apa yang nanti dipersiapkan. Kita bahas spesifik karena mungkin kalau kita bahas semuanya itu mungkin tidak cukup 1-2 jam Bapak Eki ya. Siap. Ya, enggak cukup. Jadi materi IELTS saja itu saya bawakan sampai 6 bulan biasa. Itu cuma IELTS saja. 6 bulan itu 20 kali pertemuan misalnya di tempat kursus. Dan Saya jujur ada memang satu Bapak cerita sebelum tutup. Saya ada satu cerita ini, untuk motivasi. Kenapa? Karena putus suaranya. Iya, putus-putus masih suaranya agak ini suara robot kedengarannya Pak Eki. Poor connection, iya ada poor connection. Ada tertulis ini poor connection. Bagus. Memang Pak Eki di sini memang jaringan memang agak sulit karena di daerah ini pembangkit dan daerah pinggir pantai Pak Eki. Oh, saya kira di tengah kota. Saya kira di tengah Jakarta. Iya. Ini Pak Eki mungkin buat video ini juga tujuannya untuk sharing-sharing juga ke
teman-teman, kemudian juga daripada YouTube itu diisi konten-konten yang mohon maaf dibilang konten sampah ya. Mending kita belajar buat konten. Jadi orang-orang yang bisa sharing, bisa upload konten-kontennya yang bagus gitu. Daripada diisi konten. Itu seperti yang kemarin Pak Eki sebut ya kontennya. Saya baru begitu yang sebut konten sampah memang bagi-bagi sampah. Awalnya Pak Eki sebut namanya saya nggak tahu tuh yang mana tuh yang disebut Ferdian itu. Ya, saya konten search sampah bagi sampah. Konten dia bagi sampah ya. Memang orangnya memang sampah. Konten video-video memang sampah, yang dia bagikan sampah juga. Yaitu ya apa yang keluar dari video kita, kata-kata kita itu bentuk hatinya juga begitu memang. Sampah. Konten-kontennya sampah dan anehnya memang jadi trending kalau di Indonesia ya. Kalau channel ataupun video-video yang positif jarang ada yang nonton. Kalau yang negatif banyak yang haram memang banyak peminatnya sekarang. Yang dosa itu banyak peminatnya. Mangga curian saja lebih enak daripada mangga yang dibeli. Iya, itu salah satu niatnya buat konten sharing daripada kita sharing konten YouTube dikuasai oleh konten-konten sampah. Ini kita isi dengan yang hal-hal yang positif kan. Iya, saya juga belajar. Saya juga kalau niat saya bagi-bagi ini saja. Insya Allah semoga bisa bernilai ibadah. Dan memang kemarin ini saya selalu bilang begini, setiap saya biasa bawakan meeting motivasi. Saya biasa online begini juga sama teman-teman di Sulawesi Barat. Hal pertama mengenai beasiswa ini, yang beasiswa itu banyak, yang kurang itu informasinya dan cara mendapatkannya. Itu beasiswa banyak, informasi dan cara mendapatkan itu yang sangat kurang. Itu yang perlu kita buka, share lagi lebih banyak kepada teman-teman. Dan potensi itu sangat banyak. Kalau Indonesia itu potensinya sangat besar. Siap, Pak Eki. Baik, oke Pak Eki. Kita mungkin video ini hari ini cukup sekian Pak Eki ya. Mungkin kita bisa lanjut ke video-video berikutnya Pak Eki ya. Iya, mungkin di breakdown, terus saran saya dikasih 10-15 menit kita bahas satu sesi, kan orang juga tidak nonton mungkin kalau terlalu panjang. 10-15 menit. Makanya pembicaraan kita ini mungkin ada beberapa bagian yang mungkin sinyalnya jelek atau apa lagi suaranya putus-putus, mungkin bisa saya cut gitu biar lebih simpel lagi videonya, durasinya lebih pendek.